Musyawarah Anak Cabang atau Musancap Partai Persatuan Pembangunan P3 digelar dalam rangka mempersiapkan kemenangan pada Pileg dan Pilkada tahun 2024 mendatang. Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Kota Samarinda menggelar Musyawarah Anak Cabang atau Musancap, digelar di kantor Sekretariat DPC Partai P3 di Jalan Pangeran Suryanata Samarinda pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Agenda Musancap tersebut dihadiri oleh Ketua DPC P3 Samarinda dan pengurus PAC Kecamatan Sekota Samarinda. Serta hadir juga Sekretaris DPW P3 Kaltim dan pengurus pusat DPP P3 Bidang Pemenangan Dapil Kalimantan. Ketua DPC P3 Kota Samarinda Haji Sabri melalui Musancap itu juga menyatakan bahwa pergerakan untuk mengakomodir semua pengurus dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Hal tersebut dapat membangkitkan kinerja mesin partai lebih maksimal. Itu sudah pasti. Artinya P3 periode 2001-2006 ini targetnya tidak muluk-muluk, yaitu untuk mengembalikan suara paling tidak pada zaman Pak Rusman Yaakob itu 5 kursi. Jadi paling tidak kita ini insya Allah kita bekerja keras, bekerja sekuat tenaga untuk mengembalikan semua dapil untuk Kota Madia, semua dapil. Jadi di Samarinda ada 5 dapil, kita berkira untuk mengembalikan 5 kursi lah di DPR Kota Samarinda. Dan di provinsi kita juga tidak mencolokkan bahwa malah kita ini all out semua, baik kota, provinsi, dan DPR RI. Karena DPR RI 2019 kita kehilangan kursi. Jadi kita insya Allah, karena bahasa Samarinda ini adalah barometer daripada pemilihan, maka di sini kita akan perlihatkan perjuangan kita. Lanjut kemudian ditambahkan dari Sekretaris DPC P3 Samarinda, Guntur, berharap agar Musancap ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memilih Ketua PAC untuk 10 kecamatan sekota Samarinda. Sesungguhnya dari 10 PAC ini sudah disiapkan ranting dari PAC-PAC yang akan bermusyawarah ini. Mudah-mudahan dengan kesiapan bermusyawarah ini menghasilkan yang terbaik dari partai politik dan bisa membawa kembali DPR RI yang hilang dan menghadirkan pemimpin-pemimpin dan anggota dewan ke depan di Kota Samarinda. Kita memiliki target unsur pimpinan di DPRD Kota Samarinda. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan kita survive lah dari 2 kursi bisa mendapat 5 dan 6 kursi di Kota Samarinda. Partai yang berlambangkan Ka'bah adalah merupakan partai legendaris yang selalu menunjukkan eksistensinya dalam pelaksanaan pemilu dan bahkan di ajang kontestasi pilkada di seluruh tanah air. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan P3 Provinsi Kalimantan Timur, Hajah Leni Marlina, dalam komentarnya saat menghadiri acara Musancap DPC P3 Kota Samarinda, ia mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya Musancap untuk tingkat PAC adalah merupakan langkah dan upaya Partai P3 untuk menggerakkan mesin partainya dalam rangka meraih kembali suara P3 yang pernah hilang. Untuk merangkul kembali seluruh pengurus-pengurus yang selama ini dipinjam, ya saya katakan ya, itu dipinjam oleh partai lain, dan bagaimana itu akan kita kembalikan kembali. Yang kedua adalah merapatkan barisan untuk menyongsong kemenangan P3 pada pemilu 2024, yang mana target 7% dengan meminta kembali suara P3 yang pernah atau yang dipinjam oleh partai lain.
Ya, jadi itu tujuannya, dan saya berharap juga nanti kenapa target-target itu kita lakukan itu sebagai bentuk kerja nyata yang kita harus lakukan agar partai ini tidak lagi seperti dulu yang pada saat pemilu baru bergerak. Nah, disinilah kita akan diuji kepengurusan kita, kader-kader kita, apakah memang selama ini militan terhadap partai kita. Sementara kehadiran pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP P3 bidang koordinator pemenangan Dapil Kalimantan, Dr. Haji Rusman Yakub, mengatakan selain melakukan konsolidasi terhadap seluruh elemen partai, ia juga menekankan agar bekerja secara elektoral dengan sistem terstruktur dan terencana. Dengan selesainya musyawarah anak cabang ini, maka fase berikutnya adalah partai akan berkonsentrasi untuk melakukan kerja-kerja elektoral. Kerja-kerja elektoral itu adalah bagaimana semua elemen-elemen organisasi kepartaian itu betul-betul bekerja real di tataran masyarakat. Jadi seluruh nanti pengurus ranting, pengurus anak cabang, kemudian DPW, itu tahap berikutnya adalah melakukan kerja-kerja elektoral dengan meyakinkan para pemilih, baik pemilih asli atau pemilih militannya P3 maupun pengembangan ke generasi milenial dan yang lain. Lalu tahap berikutnya lagi nanti akan sudah tahun ini juga, diperkirakan bulan Juni itu sudah kita melakukan yang namanya long list daftar caleg. Daftar caleg sudah kita susun, bahkan nanti di bulan September itu sudah akan diumumkan daftar long list caleg P3 semua tingkatan, mulai tingkat kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI. Sampai nanti pada saat hari H pelaksanaan pemilu, yaitu tanggal 14 Februari 2020. Dari Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang DPC P3 Kota Samarinda, GATV, Rusli melaporkan.